Selamat sore. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Boleh teman-teman menyalakan videonya jika memungkinkan supaya kita bisa saling mengenal. Ya, saya bersyukur secara pribadi saya bersyukur melihat kerelaan, kesetiaan teman-teman semua ya di BCA maupun BCA Group dalam kebersamaan ini ya di komunitas Sepakat Doa. Ya, pertemuan yang memang kita terus gagas untuk berkumpul secara online tiap 2 minggu sekali, ya, untuk sama-sama saling meneguhkan. Saya bersyukur sekali melihat bagaimana kesetiaan, kerelaan teman-teman semua untuk tetap mau ikut, ya, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah mungkin aktivitas-aktivitas di hari Minggu. Saya percaya bukan satu hal kebetulan kalau teman-teman mau rela untuk ikut dalam kebersamaan pertemuan sore hari ini. Ya, eh, Bapak memperhitungkan itu semua, kerelaan teman-teman semua, dan saya percaya Bapak akan terus menyatakan kasihnya buat kita semua. Ya, teman-teman, pertemuan kita sepakat doa sore hari ini yang ke-73. Ya, nggak kerasa itu sudah masuk ke 73. Ini sore hari ini kita akan sama-sama nanti memuji, ya, pujian nanti akan dipimpin oleh Ibu Yeni, ya. Lalu nanti kita akan mendengarkan juga peneguhan, kesaksian, kisah-kisah kehidupan yang akan disampaikan oleh Bu Pesta, ya. Kemudian ya eh, sharing firman Tuhan nanti secara khusus juga akan disampaikan oleh Bu Amuy atau Bu Miu Kiau. Ini namanya Mu Kiau dan Joni, ya. Dan Joninya itu Pak Joni itu suaminya, ya. Jadi Bu Mu Kiau dan Pak Joni. Pak Joni ada di sebelahnya kali Bu Amuy, ya. Kayaknya biasa dia selalu bersebelahan, ya. Selalu Ya, setia Pak. mendampingi. Dan kita sepakat doa, kita akan sama-sama satukan kata sepakat berdoa. Nanti doa akan dipimpin secara langsung juga oleh Pak Slamet. Ya, teman-teman lihat bagaimana kerelaan teman-teman semua yang hari ini melayani, ya. Mereka bukan melihat tentang pelayanannya, tapi saya percaya apa yang mereka lakukan ini karena mereka punya kerinduan juga untuk melihat kasih Bapa dinyatakan komunitas ini, ya, untuk memberkati kita semua, teman-teman. Ya, mungkin sebelum kita mulai ada satu melihat mengingatkan kembali buat teman-teman yang sudah join, eh, kami dari kru sangat mengharapkan kalau teman-teman bisa menyalakan video supaya kita bisa saling meneguhkan, ya. Nyalakan videonya, kalau memang memungkinkan bisa download backgroundnya itu baik, tapi kalau memang nggak bisa, is okay, nggak apa-apa. Tapi mengaktifkan videonya itu menjadi satu peneguhan sendiri buat teman-teman sahabat kita yang akan melayani hari ini. Ya, baik teman-teman, kita akan mulai pertemuan kita sore hari ini dan saya percaya Bapak selalu menemani kita, Bapak selalu ada bersama kita. Saya serahkan ke Ibu Yeni. Silakan Bu Yeni, selamat melayani Terima buat semua kasih, Pak teman-teman Hendra. yang telah Selamat sore, menyatakan Bapak dirinya. Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ah, Sore ini Halo. cerah ya, nggak hujan ya. Saya puji Tuhan, saya senang lihat itu sampai Bu Helena di mobil masih perjalanan ya Bu ya. Ya, Apa seberapa kabar banyak Bu? kita. Apa kabar Ya, Pak Tan dan juga puji Bapak Ibu Tuhan. semuanya? Iya, Ya, Bu Nana, hati-hati sore hari kalau ini jalan. seberapa banyak kita yang bertemu di tempat ini, satu tujuan kita nggak melihat apa ya, kita ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau pujikan, menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Ku yakin Engkau ada di sini. Haleluya. Pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita siapkan hati kita untuk sembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin, puji Tuhan. Kita pujikan lagu dengan sungguh-sungguh. Yakin Roh Kudus hadir di tempat ini, menguatkan, meneguhkan kita, menyembuhkan kita. Katakan lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku. Segenap hatiku Katakan Kau menyembah. besar. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kemenanganku hanya dalam-Mu. Katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Amin. Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di Amin. Ku rasakan Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan. Kesembuhan terjadi. Katakan kelepasan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau nyata hadir di tempat ini. Memuliakan
menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua yang hadir di tempat ini dengan segala masalah, dengan segala sakit penyakit, tapi kami percaya Tuhan, kami boleh pulang dengan membawa sukacita yang luar biasa, hanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah menerima keselamatan itu karena Engkau sudah bangkit dan boleh masuk ke dalam surga bersama-sama dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita semua yang percaya pada Tuhan berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Nah, beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan ya. Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita pujikan lagu Kuasa Maut Telah Dikalahkan. Saya percaya kita semua bentar. Amin. Kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan Yesus hidup, Dia bangkit. Sama telah dikalahkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Amin. Sediakan tempat bagiku, dan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Mata dikatakan kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Kita umat pemenang, kita anak-anak Allah, punya identitas sebagai penerus kerajaan Allah. Bersama telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah, oleh darah anak domba Allah. Amin. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Mau telah dikatakan kita jadi lebih dari pemenang. Katakan Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat hidup. Dia bangkit, mau telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Puji Tuhan, kita anak-anak Allah, jadi pewaris kerajaan Allah. Amin. Katakan Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Mau telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Jangan sungguh-sungguh katakan Yesus hidup.
yang naik ke surga. Siapkan tempat bagiku, Yesus hidup, Dia bangkit. Maka dikatakan kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yesus hidup, Dia bangkit. Menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia memberikan penolong buat kita, yaitu Roh Kudus, yang selalu memberikan kita kekuatan saat kita dalam kesesakan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian yang begitu indah dari Ibu Pesta, dari Kanwil 7. Silakan Ibu Pesta, pasti banyak berkat. Kanwil 5 ya kayaknya ya. Oh iya, Kanwil 5. Saya kaget. Makanya saya kira dari sudah Kanwil 7 pindah. ya. Minta maaf. Ya. Nggak apa-apa, Bu Yeni. Saya dari Kanwil 5, bener Pak Hendra. Shalom, selamat sore Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya kembali menyaksikan pengalaman hidup saya secara pribadi dan juga keluarga saya secara khususnya nanti bagaimana Tuhan itu boleh menyatakan kuasanya melalui doa dan juga menyatakan bahwa benar tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, ini kejadiannya udah lama sekali sih Bapak Ibu, pada saat saya masih kelas 3 SMP ya. Jadi waktu itu menunggu saya masuk ke SMA itu kan biasanya kita SMP-nya pasti udah lebih cepat selesai ujiannya daripada yang lainnya. Jadi karena saat itu papa saya ditugaskan ke Siantar dan kebetulan juga sebelumnya tinggal di Medan. Jadi kalau kita libur sekolah itu pasti balik ke Medan untuk bisa bergabung bersama saudara-saudara. Jadi kebetulan kami ada 8 bersaudara. Saya anak nomor 7. Nomor 7 dan nomor 8 itu dibawa sama papa ke Siantar, sedangkan yang lain-lainnya 1 sampai 6 itu tinggal di Medan karena kebetulan mereka sudah pada kuliah dan SMA, jadi nggak mungkin pindah ke Siantar. Siantar tuh luar kota ya, ada sekitar 300 km lah dari Medan. Nah, jadi waktu itu kejadiannya siang, jam-jam 2, jam-jam 2 siang itu kita pada waktu itu memang ada kumpul di rumah, tapi cuma 3 orang lah, kakak saya dan abang saya nomor 3. Nah, tiba-tiba siang itu kedengeran ada teriakan-teriakan api, api, api gitu. Kita kaget karena suaranya sangat kencang. Nah, kami keluar. Gak taunya orang udah pada banyak di luar dan teriakannya itu membuat kita kaget di mana apinya. Nah, ternyata di belakang rumah kita itu ada seperti pemukiman penduduk yang cukup padat. Ya, api itu dari sana. Dan udah kelihatan nih asapnya juga udah hitam di udara, itu udah hitam. Jadi ya kami panik, jujur kami sangat panik karena nggak ada orang tua juga kan, orang tua kan di Siantar. Jadi yang ada cuma kakak. Nah, kakak saya minta kami balik ke rumah. Kaget dong kita, semua udah pada keluar, malah sudah ada instruksi untuk di kawasan perumahan kita itu untuk mengeluarkan barang ataupun mengosongkan rumah tuh ya. Nah, tapi kakak saya justru ngajak kita ke rumah. Kita bingung, Kak, ini kan disuruh keluar. Nggak apa-apa, kita ke dalam aja dulu, kita berdoa. Wah, ini saya juga sebagai seorang adik yang nggak mungkin bisa membantah, saya ikut aja. Tapi abang saya yang marah sama kakak saya, katanya, apaan kamu mau mati gitu kan. Kakak saya bilang, ayo bang, kita doa sebentar, katanya. Terus ya akhirnya kita doa. Kakak saya tuh cukup singkat berdoanya. Dia hanya bilang, Tuhan nyatakan kuasamu, kami percaya dan ini kami serahkan ke dalam tanganmu. Saya ingat betul doa itu karena saya pikir kakak dalam kondisi seperti ini masih bisa tenang berdoa, luar biasa. Memang kakak saya ini cukup unik ya, dari SMA dia sudah mengikuti persekutuan doa dan penelaan Alkitab. Tapi itu nggak begitu didukung sama orang tua karena orang tua saya ini kita gerejanya di gereja HKBP konservatif dan
bapak saya itu penetua, jadi dia merasa ya anak-anaknya juga wajib gereja di sana. Nah, tapi kakak saya ini suka curi-curi ibadah di karismatik dan ya begitu. Kami juga nggak begitu mengikuti kakak karena kita pikir ya orang tua masih lebih inilah ya untuk diikutin. Tapi kakak saya juga nggak meninggalkan HKBP-nya, tetap juga. Hanya saja dia tetap ikut karismatik itu secara konsisten. Nah, sehingga pada waktu itu kita selesai berdoa, kakak bilang, coba cari aja dokumen seperti ijazah dan lain-lain, itu aja yang kita keluarkan. Waktu itu abang saya sudah sampai tendang meja, karena dia merasa kok kakak ini kayaknya nggak peduli dengan apa yang diumumkan sama tadi pemadam kebakaran ya. Mereka menyuruh untuk keluar. Pas kita keluar itu, semua orang udah di luar itu udah ada yang minta beca bawa barangnya, ada yang minta angkot, pokoknya rame lah. Nah, sedangkan kami cuma bawa beberapa dokumen. Kakak saya juga dengan tenang dia mengunci pintu rumah dan dia ke samping ke tetangga. Kebetulan tetangga ini adalah adik papa saya, om saya yang juga nggak ada di rumah, yang ada hanya opung kami, opung ya orang Batak bilang nenek itu opung, sama anak om saya yang masih kecil dan pembantunya. Karena kebetulan tante saya, istri dari om saya itu kerja dan om saya juga kerja, jadi juga nggak ada di rumah. Nah, opung saya tuh sampai panik, dia pikir dia sudah menggendong adik sepupu saya yang masih kecil, tapi dia masih menggendong bantal guling karena paniknya dia dengan kondisi itu. Dan kakak bilang, nggak usah panik, sini kita bareng-bareng di luar, kunci aja rumah gitu. Jadi kami mengunci rumah. Nggak tahu gimana, ternyata pemadam kebakaran berseru lagi ke arah yang jadi setelah kompleks kita itu ada pemukiman itu yang kebakaran hebat itu di sampingnya di ininya itu ada satu perumahan yang masih dalam konsep pembangunan jadi belum selesai jadi masih bangunan semuanya. Nah, tiba-tiba api itu bisa berbalik 180 derajat masuk ke pemukiman ke pembangunan yang tadi masih dalam bentuk bangunan. Gila, itu semuanya kaget karena merasa loh kok bisa tiba-tiba api berbalik dan akhirnya di tempat kita itu ya 100% aman. Memang sih kalau kayak kita ada kebetulan ada kebun yang masih apa di belakang rumah itu memang udah habis lah ya hangus karena kena asapnya aja itu sudah gosong gitu. Tapi saat kita melihat kejadian itu dengan berbaliknya api mengikuti angin yang ke arah bangunan yang belum selesai tadi, kita jadinya aman dan kita melihat ini luar biasa. Saya berpikir waktu itu, ini apa tadinya salah perkiraan ya? Tapi even itu salah perkiraan, saya pikir kuasa Tuhan di situ benar-benar dinyatakannya. Bahwasanya ya nggak ada yang mustahil. Mungkin dari orang-orang yang sudah mengeluarkan apa barang-barangnya mereka juga udah yakin ini bakal masuk ke daerah pemukiman kita, ke perumahan kita. Tapi karena kita lihat tangan Tuhan tidak terbatas, dia boleh menyatakan mujizatnya melalui kejadian itu, akhirnya papa saya itu dengan mama saya terus terang sejak itu, karena kita bersaksi nih bagaimana kakak begitu tenangnya, begitu sangat tenang, dia nggak panik sedikit pun dia nggak panik. Papa saya sama mama saya itu akhirnya dengan ini mendukung kami, sehingga kami setiap tahun itu ikut YPDPA di Batu Tiga Malang ya di I3 Malang karena dukungan dari orang tua dan akhirnya kita juga ya setidaknya bisa lah mulai mengikuti ibadah-ibadah yang bersifat karismatik tapi tetap tidak meninggalkan yang konservatifnya ya kayak kakak selalu bilang ayo kita ibadahnya di HKBP-nya pagi tapi kalau kita mau ya sudah di siang harinya sore harinya kalau ada waktu kalian ibadah di sana. Nah itu kejadian yang kami alami, yang boleh kami rasakan, membawa kami semakin yakin bahwasanya memang kuasa doa itu luar biasa karena kita sudah merasakannya langsung dan kita merasa itu semua bukan karena kekuatan ataupun ini ya, tapi semata-mata karena kasih Tuhan lah masih menyelamatkan rumah beserta dengan isinya dan kami juga. Jadi apa yang tertuang di dalam Lukas 1 ayat 37
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Filipi 4 ayat 6, nyatakanlah semuanya di dalam doamu, kekhawatiranmu itu nyatakan dalam doa, itu benar-benar sudah kami rasakan. Demikian kesaksian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Pesta. Kesaksian yang sungguh luar biasa ya, menguatkan kita anak-anak Allah ya, nggak perlu khawatir, enak ya, tinggal minta, tinggal doa, tinggal apa, kita nggak perlu khawatir, jangan khawatir. Berapa kali di firman Tuhan itu bilang, jangan khawatir ya. Nah tadi yang nanti kita dengarkan firman Tuhan mengenai identitas diri kita sebagai siapa sih? Anak Allah ya, jadi kita punya segalanya ya, beda dengan hamba, kita punya segalanya. Kita tinggal minta, asal kita percaya dan tetap melekat pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan, ku bersyukur Bapa. Banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Patutlah kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Nikmati lagu ini dengan sungguh-sungguh. Patut kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Banyak hal yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kita. Apa balasan kita selain kita memuji dan menyembah Tuhan? Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sudah angkat kami sebagai anak-anak-Mu. Mari kita katakan sekali lagi. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu indah. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti Segala yang ku perlu, segala
bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Amin. Hatiku takkan gentar, Sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Sekali lagi. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Ucapkan dengan sungguh-sungguh. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, Hanya Kau yang ku percaya. hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Katakan. Ku bersyukur Bapa, Katakan ku bersyukur ku Tuhan. bersyukur Buat kasih setiamu Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur ku Tuhan. bersyukur Amin. Tuhan Buat kasih setiamu Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu selain kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar kami rindu mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu Ibu Mikyau. Kami percaya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berkata-kata di atasnya, dan jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi kami juga menjadi pelaku firman, dan kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilakan Ibu Mikyau bisa memberitakan firman Tuhan dari KCU Wisma Asia. Terima kasih Bu Yeni. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Bu Yeni sudah mengantar kita masuk dalam pujian dan masuk dalam hadirat Tuhan, dan Ibu Pesta yang sudah menyampaikan kesaksian yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Ya, kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir sore hari ini, Shalom. Ya, terima kasih kita diberikan satu kehormatan untuk sama-sama dapat datang beribadah pada malam hari ini, pada sore hari ini. Tema
hari ini adalah identitas diri. Ya, kadang-kadang kita bingung ya, kenapa angkat identitas diri? Ya, ada gambar KTP ya, saya TikTok dengan Bu Ati. Apa ya? Gambar KTP aja ya, karena semua orang tahu bahwa semua orang harus punya KTP, harus punya identitas diri ya, karena kalau identitas diri itu memegang peranan penting, karena kenapa ya? Kalau kita tanya, apakah penting nggak sih identitas diri itu? Ya, identitas itu penting nggak? Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah identitas diri kita ini penting nggak di hadapan Tuhan? Nah, Bapak Ibu, next ya Bro Budi, ya kalau kita bilang penting nggak identitas itu sangat penting Bapak Ibu, ya teman-teman semua. Nah gini, kalau identitas itu kita tidak mempunyai satu identitas, kita tidak bisa diakui ya, seperti kita KTP ya, bahwa itu bukti bahwa identitas itu kita adalah warga negara Indonesia. Misalnya kita punya KTP di Indonesia, ya itu bukti bahwa kita merupakan warga negara daripada bangsa Indonesia. Nah, kita mau melihat apa yang Tuhan katakan dengan terhadap identitas diri kita. Ya, apa sih yang Tuhan katakan terhadap hidup kita, terhadap identitas kita. Karena kalau bangsa kita gabung dengan bangsa Indonesia, kita harus mempunyai identitas yang sah, identitas yang asli, bahwa itu terdaftar ya, kita sebagai penduduk Indonesia. Nah, kita lihat di next Bro Budi, apa yang dikatakan firman Tuhan pada mengenai identitas diri kita. Ya, kita ambil dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu teman-teman semua, pada awalnya Tuhan memberikan kita identitas ya, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan Allah menurut gambar. Jadi serupa dan segambar dengan Allah. Dan kita diberi kuasa ya terhadap semua yang ada di dunia ini. Jadi itu adalah identitas kita yang pertama. Bahwa Tuhan begitu baik ya, kita diciptakan serupa dan segambar dengan dunia, dengan rupa Allah. Lalu kenapa ya identitas kita ini kadang-kadang rusak? Ya, pada saat manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, identitas kita menjadi rusak. Ya, kita tidak tahu kita masuk dalam kerajaan apa, kita menjadi warga negara apa, itu rusak. Kenapa? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dosa itu bisa merusak jati diri, bisa merusak identitas diri kita. Sehingga hubungan kita dengan Allah ada jarak. Kita bingung apakah kita diakui apa tidak. Gitu ya, sebagai warga negara kerajaan Allah misalnya gitu ya. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka identitas manusia menjadi rusak. Karena apa? Tidak bisa langsung berhubungan dengan pemilik kerajaan, yaitu Allah sendiri. Tidak bisa kita berlangsung menyatakan bahwa kita adalah warga negara kerajaan Allah. Karena apa? Dosa itu merusak identitas diri kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, Tuhan kita itu begitu baik. Karena dia tahu manusia itu butuh satu pegangan, ya. Butuh ditemani. Karena apa? Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan Allah. Tatkala manusia jatuh dalam dosa, kita tidak bisa berjalan sendiri. Karena apa? Kita diturunkan ke dalam dunia ini. Ya, seperti domba. Kita diutus sebagai domba di tengah-tengah serigala.
Ya, Tuhan tahu keterbatasan manusia. Bapak Ibu, next Bro Budi. Apa yang dikatakan Alkitab? Ya, kenapa kita mempunyai identitas diri? Identitas yang rusak itu sudah dibetulkan lewat apa? Kita melihat, kita baru saja merayakan kematian Tuhan Yesus, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, lewat pribadinya Tuhan Yesus, identitas diri kita dibenarkan kembali. Ya, dia sudah tergantung di kayu salib. Tuhan begitu baik. Dia sudah menciptakan kita serupa dengan dia. Manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan Allah, ya, takut manusia itu dikuasai oleh iblis dan jiwanya diambil oleh iblis. Ya, karena kecintaan Tuhan Yesus, dia tergantung di kayu salib. Dia turun menjadi manusia. Ya, dia membuat identitas diri kita sudah menjadi jelas. Ya, menjadi jelas kembali siapa diri kita sebenarnya. Ya, demi menyelamatkan kita, membuat identitas kita menjadi benar. Dia rela gantung di kayu salib. Lalu kalau kita ngomong, Tuhan Allahmu tergantung di kayu salib, Tuhan Allahmu mati kalau dia tidak bangkit. Ya, kekristenan kita, pengiringan kita kepada Tuhan Yesus sia-sia. Kenapa? Kita menyembah Allah yang tidak mempunyai kuasa. Ya, tetapi kita rayakan kebangkitannya. Ya, dia sudah digantung di kayu salib. Dia disalibkan demi cintanya kepada kita, demi identitas kita yang benar. Ya, lalu apa yang terjadi? Dengan kuasanya hari ketiga dia bangkit. Ya, dan kita barusan Jumat kemarin merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kalau dia mati, dia bangkit, tapi kalau dia tidak naik, Roh Kudus tidak dicurahkan. Ya. Pada saat ketiga momen ini dia lakukan karena dia cinta. Dia tahu identitas diri kita sudah rusak. Dia cinta dengan kita. Tahap demi tahap dia lakukan. Tuhan tahu, Tuhan kenal kita. Maka dia lakukan ketiga tahap ini demi menyelamatkan kita. Memberikan kita identitas yang benar di dalam Tuhan. Ya. Kita lihat, ini kan waktu di perjanjian lama, Tuhan menciptakan kita seturut segambar dengan Allah. Terus manusia jatuh dalam dosa. Identitas kita jadi bingung. Ya, apakah kita masuk dalam warga negara yang benar? Tetapi puji Tuhan, di Alkitab dalam perjanjian baru, ya, menceritakan bagaimana pengorbanan Kristus dalam hidup kita, dan dengan kematian, kebangkitan dan kenaikannya, dia memberikan kita identitas. Kita mau melihat, ya, identitas kita di dalam Kristus seperti apa. Next, Bro Budi. Kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, kita bersyukur kita mempunyai Allah yang tidak meninggalkan kita. Ya, kita mempunyai Allah yang sangat mengenal umatnya. Ya, lalu setelah dia mati, dia bangkit dan dia naik. Kata firman Tuhan, dia memilih kita. Dia memilih kita, bukan kita yang memilih dia. Dari sekian banyak manusia, ya, kalau kita bertanya sama Tuhan, kenapa sih Tuhan tidak semua manusia Engkau panggil dan selamatkan? Contoh hidup saya. Ya, saya awalnya bukan orang Kristen. Saya adalah Konghucu, ya, ikut agama orang tua, bahkan sangat fanatik dan pernah belajar agama seberang juga Muslim gitu ya. Tetapi Tuhan, kata firman Tuhan, ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Jadi Tuhan mati,
bangkit dan naik ke surga. Dia telah memilih kita. Dia telah memilih kita anak-anak Tuhan menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kata firman Tuhan, umat kepunyaan Allah sendiri. Puji Tuhan, bahwa kita mempunyai identitas yang benar. Kita masuk dalam kerajaan Allah sendiri, bangsa yang kudus. Karena apa? Kita sudah dipilih. Nah, Bapak Ibu, kita dipilih sebagai imam Allah yang dikuduskan oleh darah Yesus. Ya, kita dipilih sebagai raja dan diberikan kuasa, kata Tuhan, kata firman Tuhan ya. Kalau dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu, Tuhan kita itu Tuhan yang benar-benar memberikan kita kesempatan. Ya, dia tidak memaksa kita. Dia pilih kita. Nah, dia memberikan kita pilihan. Apakah kita mau mengikut dia? Ya, apakah kita mau masuk dalam kerajaannya, mempunyai identitas bangsa dalam kerajaan Allah sendiri? Karena apa? Dia tidak bisa memaksa kita. Ya, dia memberikan kita keleluasaan. Kata firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12 tadi. Tetapi semua orang, kalau kita menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi gini, kalau kita menerimanya, maka kuasanya akan diberikan kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak menerimanya, Tuhan juga tidak bisa memaksa kita. Ya, semua ada dalam tangan kita. Apakah kita mau mengikut dia? Apakah kita mau menjadi identitas di dalam yang mempunyai identitas dalam kerajaannya sendiri atau sebaliknya? Ya. Nah, kalau misalnya kita menerima, diberikan jaminan kemenangan, kata firman Tuhan. Ya, diberikan jaminan kemenangan. Ya, dalam 2 Korintus 2 ayat 14a. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami ke jalan kemenangan. Kalau kita sudah menerima dia, ya, karena kata firman Tuhan ya, tetapi semua orang yang semua orang yang menerimanya. Berarti ada yang tidak mau menerimanya. Kalau orang yang menerimanya, Tuhan akan berjanji memberikan dia kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau kuasa menjadi anak-anak Allah, apa yang dikatakan 1 Petrus 1 ayat 9, ya. Dia akan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, ya. Karena dia setelah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, kadangkala secara jasmani, ya, KTP itu begitu penting, identitas kita begitu penting. Tetapi secara rohani, kadang-kadang kita lupa bahwa apakah kita mempunyai identitas secara anak Tuhan? Ya, apakah kita berusaha menemukan identitas kita? Apakah kita melihat, kita memeriksa kayak kita kehilangan KTP saja, itu kayaknya linglung gitu ya. Mana nih identitas diri saya? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang kita lupa bahwa kita siapa sih diri kita? Ya, kita tuh siapa gitu ya? Seperti tadi Ibu Yeni bilang bahwa dari kesaksian Ibu Pesta bahwa enak ya kita jadi anak Tuhan. Kita bebas memilih. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, sama secara rohani kita juga dikasih pilihan. Ada 2 jalan, ya. Ada dua kebangsaan, 2 kerajaan, yaitu kerajaan Allah sendiri. Satu lagi yang sebaliknya, kerajaan dalam dunia, yaitu kegelapan. Ya, di mana kalau kita memilih masuk dalam kerajaan Allah, kepunyaan Allah sendiri, kita akan berjalan, kata tadi Ibu Yeni bilang, kalau kamu sebagai anak-anak Allah, kamu bebas. Ya, kamu bebas meminta. Ya, saya jelaskan buat anak saya, kenapa kita harus menandatangani bahwa kita bukti
kita adalah anak-anak Allah. Karena apa? Kalau kita tidak punya identitas, kita kayak orang tidak tanda tangan gitu kan, tidak menerima, kita tidak setuju dengan Allah. Hidup kita tidak ada yang menjamin ya secara rohani. Karena apa? Ingat Bapak Ibu, di dunia ini kita hanya sementara. Ya, kita hanya sementara. Perjalanan kita menuju bertemu dengan Bapa ini ada di dalam dunia ini. Ya, kerajaan apa yang kita jalani di atas dunia ini? Sehingga apakah kita jalan menuju ke dalam kerajaan Allah atau sebaliknya menuju ke jalan kegelapan? Ya. Nah, sekarang ini buktinya apa sih kalau kita sudah mempunyai identitas dalam Kristus? Ya, kadangkala kan kita kalau jadi punya KTP-nya Indonesia, ya kita sah menjadi warga negara Indonesia. Sama. Sekarang kalau kita memeriksa hidup kita, apakah kita identitasnya itu merupakan identitas dalam Kristus? Kita mau melihat di dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi hidup kita apakah dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah dipimpin oleh Roh Allah atau sebaliknya? Kita hidup ya dipimpin oleh roh lain. Tadi sore saya bahas dengan suami saya, satu orang itu harus punya pegangan. Suami saya langsung bilang, salah. Harus mempunyai Yesus. Karena kenapa? Kalau tidak mempunyai Tuhan Yesus, hidup kita tidak tahu mau dibawa kemana. Ya, kita tidak bisa berjalan sendiri. Enggak ada yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Kalau kita sudah menjadi anak Allah, ya, kita ada jaminannya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat Bapak Ibu teman-teman semuanya, ya, tuh kalau kita menjadi warga negara kerajaan Allah, mempunyai identitas dalam Kristus, bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi pada saat masalah datang, yang punya kerajaan itu sangat tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga kadang-kadang dia luaskan masalah terjadi, tetapi dia tahu. Dia kenal kita karena apa? Kita mempunyai identitas Kristus dalam hidup kita. Ya. Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita ada anak, ya, seperti tadi bilang ya, Ibu Yeni bilangnya, enak ya jadi anak Tuhan ya, gitu ya. Maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, teman-teman semua, kadangkala kita lupa bahwa kita tuh pengennya menjadi ahli waris aja. Kita pengennya menagih janji aja sama Tuhan. Ya, kita menagih janji ya bahwa saya udah anak Allah, saya ahli waris. Tetapi ada yang lain. Dalam Roma 8 ayat 17 itu ada belum titik. Ya. Kalau jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Belum titik Bapak Ibu, masih koma. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah juga belum titik. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus juga belum titik. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah Bapak Ibu, kadang kita lupa ya kalau kita punya masalah, atau sebaliknya pada saat kita diberkati, kita lupa dengan identitas kita. Nanti di slide berikutnya kita ada tugas-tugas juga sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jadi kalau kita sudah mempunyai identitas dalam Kristus, identitas kita sudah masuk dalam kerajaan Allah, kita sudah menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Kita adalah ya menjadi ahli waris karena kita anak. Kita bukan hamba, kata Bu Yeni ya. Kita adalah anak.
Jadi kita berhak menjadi ahli waris, tetapi ada yang lainnya. Jika kita ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Apa sih? Apakah kita harus tergantung lagi di kayu salib? Bapak Ibu, teman-teman semua, ya, Tuhan Yesus sudah menderita. Dia mengorbankan diri satu kali untuk selama-lamanya untuk menyelamatkan hidup kita. Yang menjadi salib kita adalah di dalam dunia ini. Kita nggak tahu apa yang menjadi salib, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ya. Tetapi tatkala kita diberikan salib oleh Tuhan Yesus, ya, saya teringat waktu pertama kali saya menerima Tuhan Yesus, waktu SMP, gitu ya. Saya dipanggil oleh Tuhan dan benar-benar dari yang percaya ya, yang tidak mengenal siapa Yesus. Saya diusir, saya dibuang bajunya, ya, karena ketahuan dibaptis gitu kan, dibuang jam 3 pagi. Itu salib yang harus kita pikul. Apa yang menjadi salib kita? Apa yang kita ikut menderita bersama dengan Kristus? Sore hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi salib, teman-teman, ya. Tetapi ketahuilah, kalau kita anak Allah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia tahu. Yang punya kerajaan itu tahu. Tidak usah takut, ya. Tadi saya meminjam kata-kata Bu Yeni. Tidak usah takut, karena apa? Yang punya kerajaan, yaitu Yesus Kristus, sangat mengenal anak-anaknya. Yang ada, kita lupa kadang-kadang bahwa identitas kita adalah di dalam Kristus. Kita punya raja Yesus Kristus. Kita lupa. Dan tidak sedikit dari kita kalau punya masalah atau kita punya beban, ya, atau kita ingin meraih segala sesuatu, ya, kita berjalan dengan kekuatan kita. Padahal waktu pertama kali Tuhan Yesus mati, bangkit dan naik. Pada saat dia naik, dia utus Roh Kudus. Dia utus Roh Kudus menemani kita. Karena apa? Dia tahu keterbatasan kita. Dia tahu kekurangan kita. Dia tahu ketidakmampuan kita. Oleh sebab itu, dia memberikan kita Roh Kudus. Sehingga kadangkala kalau teman-teman peka gitu kan, kita manusia pengen berbuat dosa, ada Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Jangan seperti itu, anakku. Itu tidak diperkenankan oleh Allah. Gitu ya. Nah, kita harus peka. Kata firman Tuhan tadi ya, yang bagi yang mau menerimanya. Jadi Tuhan Yesus tidak memaksa. Tuhan Yesus tidak memaksa manusia untuk menerimanya, tetapi undangan diberikan kepada semua anak-anak umat manusia. Ya, semua undangan keselamatan itu diberikan kepada setiap umat manusia. Tetapi kata Tuhan, yang terpilih dan yang mau menerimanya, yang akan masuk ke dalam yang mempunyai identitas kerajaan Allah. Apa? Kalau kita sudah mempunyai identitas kerajaan Allah, ya, kita adalah anak-anak Allah. Kita bisa menjadi ahli waris. Kita nggak usah takut dengan hidup kita. Karena apa? Secara jasmani, ya, Bapak Ibu, secara jasmani, kadang-kadang kita nih di BCA gitu kan, kita semahal apa kita beli asuransi. Betul nggak? Kita beli asuransi, kita menjamin hidup kita, memberikan jaminan buat anak-anak kita gitu ya. Kita merencanakan sesuatu. Ketahuilah Bapak Ibu, bahwa kerajaan Allah mempunyai agen asuransi yang sangat besar dan tidak dibayarnya tidak dengan pengorbanan apa-apa. Hanya kita mau menerima dan menjadi anak-anak Allah yang Tuhan inginkan. Ya, Dia menjamin hidup kita jika kita masuk mempunyai identitas kerajaan Allah. Identitas Kristus dalam hidup kita, maka Dia menjamin hidup kita. Nah, Bapak Ibu, apa sih tugas kita ya kalau kita sudah terpilih menjadi anak-anak Allah? Apakah kata ini ya,
kata ada ini jalan kemakmuran, sekali selamat sudah selamat. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Next, Bro Budi. Kita mau melihat apa tugas kita sebagai anak-anak Allah yang sudah mempunyai identitas warga negara kerajaan Allah. Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu, Bu Vera menyampaikan firman Tuhan bahwa kalau kita sudah kita menyalakan lilin, pelita, tidak mungkin kita taruh di bawah gantang. Ya, bicara mengenai teladan menjadi terang. Ya, kita lihat di dalam Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu semua, kadangkala ya, jadi tidak semua gitu kan. Kita membedakan antara kita kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Jadi kalau hari Minggu kita di gereja baru kita hidup kudus dan kita hidup benar. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan mengutus kita ya di tengah-tengah serigala. Dan kalau kita diutus ya, kata Tuhan, kamulah terang dunia. Jadi kalau hendakmu terangmu bercahaya di depan orang, bukan kalau firman Tuhan bilang demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Kristen atau di dalam gereja. Nah, itu kalau kita hidup dalam gereja ya kita maksudnya kudus, hidup berjalan berdasarkan firman Tuhan di gereja aja. Tetapi kata firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Berarti di depan orang itu di seluruh orang. Ya, baik itu orang yang mengenal Allah terlebih-lebih karena kalau kita lihat ya kata firman Tuhan kan kalau kita terima Kristus kita lah terang. Ya, itu sudah menjadi anak-anak terang gitu kan. Kita mempunyai identitas yang terang. Nah, terang sama terang itu agak silau gitu ya. Ya, kata firman Tuhan, ya kalau kita terang sama terang silau. Berarti yang butuh terang itu siapa? Yaitu yang orang-orang yang belum mempunyai terang itu sendiri. Yaitu kita masuk dalam dunia jasmani kita. Ya, kita hidup di tengah-tengah dunia yang banyak sekali belum mengenal siapa itu Yesus. Ya. Kata Tuhan gini, kata firman Tuhan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita sebagai anak-anak yang mempunyai identitas Kristus, identitas warga negara kerajaan Allah, kita harus menjadi teladan, menjadi terang. Ya. Kita hidup, misalnya kita bekerja di bis ya. Kita harus bekerja menjadi teladan. Jangan sampai ya kita hidupnya kita bekerja ya udah saya kalau di gereja saya harus jadi terang. Terbalik Bapak Ibu teman-teman semuanya. Pada saat kita di dunia sekunder ya, di dunia pekerjaan, di dunia yang belum mengenal Allah ya, di tengah-tengah orang yang belum mengenal Allah, itulah kita harus menjadi surat terbuka Kristus. Sehingga ya mereka melihat perbuatan kita dan melihat bahwa ada Yesus, ada Kristus, benar bahwa identitas kita adalah identitas Kristus, bukan identitas abal-abal, bukan identitas yang tidak memancarkan siapa diri kita, pengikut Kristus atau sebaliknya. Ya, jadi hidup kita, tugas kita sebagai anak-anak Allah, ya sebagai yang sudah menerima identitas warga negara kerajaan Allah, bukan hanya menerima, tetapi kita harus menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini, sehingga tidak perlu kita misalnya di tengah jalan berteriak, udah kenal belum siapa Yesus? Enggak. Ya, tetapi orang melihat kita ada Kristus dalam hidup kita. Ya, ada Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, kita lihat dalam Matius 28 ayat 19 yang semua orang sudah tahu. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan
lakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, Tuhan mengutus kita. Bukan hanya kita beritakan firman Tuhan di gereja, melayani Tuhan di gereja, sementara di dunia kehidupan kita sehari-hari, kita seperti lupa dengan identitas kita. Tetapi firman Tuhan bilang, kalau kita sudah menerima identitas warga negara kerajaan Allah, kita beritakan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Ya, Bu Pesta maupun teman-teman Bu Yeni dan teman-teman yang lain yang sudah banyak menerima kuasanya Tuhan, menikmati bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Beritahukan itu kepada orang lain. Beritahukan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus siapa diri Kristus sesungguhnya, bahwa Dia mengundang semua umat manusia untuk menerima identitas di dalam Kristus. Ya, Dia sudah mengorbankan umat manusia, tetapi Dia memberikan pilihan juga kepada umat manusia untuk menerima Dia. Tidak ada paksaan untuk menerima Dia. Lalu tugas kita yang sudah menerima, banyak orang yang belum tahu siapa itu Kristus. Bapak Ibu, kadangkala kita malu memberitakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita mempunyai identitas warga negara kerajaan Allah. Tuhan, ya, Tuhan Yesus itu memerlukan kita. Dia memerlukan kita untuk memberitakan siapa Dia sesungguhnya. Dia ingin kita menjadi terangnya. Dia ingin kita menjadi garamnya. Ya, kalau kita sudah berani menampakkan bahwa menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah mempunyai identitas warga negara kerajaan Allah. Ya, Tuhan menginginkan kita untuk pergi. Jadi terang di mana kamu berada, menjadi teladan, ya, menjadi berkat. Bukan kita hanya diam saja, kadang kita malu mengakui bahwa ya kita adalah anak Allah. Ya, itu banyak sekali anak-anak Tuhan yang malu mengakui bahwa Kristus adalah penyelamat kita. Ya, apalagi misalnya di atasan kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kadangkala kita itu. Tetapi ya, kalau kita benar anak-anak Allah, baiklah kita memberitahukan kepada orang lain bahwa kita sudah diselamatkan dan Tuhan memerlukan kita semua untuk menjadi tangan, kaki, hatinya Kristus, untuk memberitahukan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus itu ada dan senantiasa Dia menyayangi umat manusia dan terlebih ingin menyelamatkan umat manusia. Demikian firman Tuhan, kita tunduk kepala malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ya yang disampaikan boleh menjadi satu, terutama buat kehidupan kami dalam rumah tangga, bahwa hidup kami boleh menjadi berkat dan menjadi contoh. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore yang indah ini. Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau sudah berbicara buat kami ya Bapa. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk kami Tuhan yang sudah menerima identitas warga negara kerajaan-Mu ya Tuhan. Menjadi anak-anak sesuai yang Tuhan kehendaki. Menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Yang menjalankan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami ya Bapa. Bukan kami Tuhan diam dan menerima berkat-Mu saja. Tetapi Tuhan utus kami, pakai hidup kami menjadi tangan, kaki, dan mempunyai hati seperti hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Seberapa kami yang hadir malam hari ini Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan firman-Mu Tuhan boleh ditaburkan. Kami boleh menjadi Tuhan tanah yang subur dan boleh menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya kembalikan kepada Ibu Yeni. Amin. Terima kasih
Ibu Mikiau, firman Tuhan yang luar biasa. Kalau kita tarik kesimpulan, saya sampai bingung kesimpulannya yang mana. Semuanya menempelak hidup saya. Semuanya penting, Bu Mikiau. Tadi dibilang kita manusia itu berdosa, tapi Tuhan rela mengorbankan ya nyawanya untuk menebus segala dosa kita, supaya kita bisa menjadi apa tadi, bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Waduh, tadi yang kata-kata yang luar biasa. Keselamatan itu gratis, tis-tis, ya nggak perlu uang banyak, ya nggak perlu kaya, nggak perlu apa untuk masuk kerajaan Allah, tapi gratis. Tinggal kita bisa membuka hati atau enggak. Dan yang penting itu yang tadi harus ada KTP, identitas sebagai anak Allah ya. Jadi kita nih harus sebagai imam, juga sebagai raja, kita diberi kuasa ya untuk menaklukkan segala musuh, menjadi anak-anak Allah. Terus kita diberikan jaminan kemenangan, keselamatan itu. Dan kita harus buktikan lewat kehidupan kita. Kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menderita bersama Kristus, ya, memikul salib Yesus, gitu. Jadi jangan sampai terus tadi sekalian tugas kita apa ya? Setelah kita punya identitas sebagai anak-anak Allah, kita harus jadi teladan. Bukan hanya di gereja haleluya, di luar gereja halelupa, ya. Kita semua misalnya kita dimaki-maki orang, jangan kita balas dengan maki-maki, ya. Bukankah orang yang tidak kenal Tuhan juga melakukan demikian? Saya ingat papi saya sebelum meninggal ya, bilang gini, Yeni, kalau kamu bisa mengampuni orang yang menyakiti kamu, itu biasa saja. Loh, kok biasa, Pi? Iya. Tapi kalau kamu bisa mengampuni orang yang berkali-kali menyakiti kamu, itu luar biasa. Duh teman-teman, saya melakukan itu. Akhirnya Tuhan berkati saya, Tuhan melimpahkan rahmat-Nya untuk saya, dan saya dibuat menjadi lebih sabar, lebih bersuka cita, hidup pengalaman bersama dengan Tuhan. Seperti Bapak Ibu ketahui, saya berkali-kali ya, sudah 10 kali operasi, berjalan bersama Tuhan, mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Luar biasa, kita bersama dengan Tuhan, kita anak-anak Tuhan, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Nah, itu yang Tuhan jamin dalam hidup kita. Dan yang terpenting tadi itu, yang di Matius berapa tadi? 28 ya, ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita nggak perlu takut. Aku nggak bisa nyanyi untuk pimpin pujian, aku nggak bisa khotbah seperti Ibu Mikiau, nggak perlu seperti mulu-mulu seperti itu. Cukup kita lakukan firman itu. Firman jadi rema dalam kehidupan kita. Jadi firman yang hidup ya. Jadi semua orang yang melihat hidup kita boleh menjadi saksi Tuhan, boleh melihat kemuliaan Allah. Amin. Kita yang ada di tempat ini buat komitmen, kita menjadi jaga diri identitas kita sebagai anak Allah, kita sebagai saksi Kristus, ada Roh Kudus dalam diri kita, tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Amin. Sebentar kita akan siapkan untuk doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Selamat dari KCU Wisma. Ya, selamat sore sahabat-sahabat semua. Banyak topik doa. Ya, Ya. kita akan naikkan doa syafaat kita sama-sama. Ya, nanti saya akan pimpin. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita satukan hati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami pada sore hari ini boleh disatukan dan berkumpul melalui acara sepakat doa pada sore hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, terutama bangsa Indonesia, dalam menghadapi pemilu 2024 nantinya Tuhan. Kiranya pemilu nanti boleh berjalan dengan aman, damai, dan menghasilkan seorang presiden yang benar-benar mencintai bangsa Indonesia, dan terlebih Tuhan takut akan Engkau. Berikan kepada kami semua hikmat sehingga kami boleh memilih sosok calon presiden yang terbaik buat bangsa ini Tuhan. Sosok yang mau melindungi segenap bangsa ini dan terutama melindungi kebebasan beragama bagi setiap umatnya dan boleh membawa kemakmuran dan kedamaian bagi kami semua. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat perusahaan kami tercinta, PT Bank Sentral Asia Terbuka. Kiranya Tuhan berkati mulai dari segenap komisaris, direksi, segenap pemimpin unit baik yang di kantor pusat maupun di cabang, serta setiap karyawan di dalamnya Tuhan.
bukan saja menjadi bank andalan bagi setiap masyarakat, tetapi biarlah kami seluruh karyawan BCA boleh juga menjadi saluran berkat bagi setiap nasabah kami. Dan Tuhan, kami juga amat bersyukur boleh disatukan dalam sepakat doa ini. Biarlah sepakat doa ini boleh menyatukan kami, seluruh karyawan BCA dan anak perusahaan baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun Tuhan, untuk belajar bersama-sama memahami firman-Mu, saling meneguhkan, menasihati, serta memberkati satu dengan yang lain. Dan tak lupa juga Tuhan, biarlah kami boleh saling mendukung di dalam doa, terutama buat sahabat-sahabat kami yang baru dalam kondisi sakit Tuhan. Kami mohon Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan buat Ibu Marta, serta Ibu Ana, istri dari Bapak Sartono. Biarlah Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyertai mereka, meneguhkan semangat mereka sekeluarga, dan mengingatkan mereka selalu bahwa Tuhan tak akan pernah meninggalkan mereka dalam kondisi apapun juga. Dan Tuhan, tak lupa kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan boleh berkati Pak Arman yang kemarin berulang tahun. Kiranya kesehatan dan kebahagiaan senantiasa melingkupi Pak Arman sekeluarga. Dan tak lupa Tuhan, kami pada hari ini juga berdoa untuk saudara kami, saudara Giokni, yang pada saat hari ini baru ada acara di rumah perubahan untuk book writing release-nya. Kiranya Tuhan beri kelancaran dan kesuksesan dalam acara penerbitan bukunya. Dan akhirnya Tuhan, kami juga berdoa untuk kami pribadi lepas pribadi, dari setiap anggota sepakat doa ini Tuhan. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk mengingat dan senantiasa mengucap syukur atas kebaikan hati yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami senantiasa boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Doa yang kurang sempurna ini, doa yang jauh dari sempurna ini, kami alaskan dalam satu nama yang kami cintai, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus semata. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Slamet sudah membawakan topik-topik doa. Sebentar kita akan dengarkan pengumuman. Bu Amuy, boleh doa berkat dulu. Silakan Bu Amuy. Terima kasih Pak Hendra. Mari Bapak Ibu teman-teman, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita kembali hampiri tahta kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak, Kau sungguh baik Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, Tuhan. Kami sudah naikkan doa syafaat kami. Dan teman yang sudah menaikkan kesaksian Tuhan, memberitakan kesaksian ya Bapak tentang kebaikan-Mu. Dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapak, malam hari ini, sore hari ini, seberapa kami yang hadir Tuhan. Engkau Bapa Roh Kudus hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu ya Bapa. Apapun yang menjadi permasalahan daripada anak-anak-Mu malam hari ini, Engkau adalah jawaban bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dan yang kami alami, Engkau tahu Tuhan. Dan Engkau siap mendengar keluhan, mendengar setiap Tuhan apa yang digumulkan oleh anak-anak-Mu malam hari ini ya Bapa. Karena kami tidak perlu takut Tuhan, karena kami memiliki Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih jikalau 2 minggu yang akan datang kami akan bergabung kembali Tuhan dalam sepakat doa ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan. Oh Tuhan, mendatangkan kerajaan-Mu Tuhan dalam pekerjaan kami ya Bapa. Sehingga Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan pakai hidup kami ya Tuhan, seberapa kami yang hadir dan yang tergabung dalam sepakat doa ya Bapa. Sehingga kami boleh menjadi tangan, kaki, dan mempunyai hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak, Ibu, teman-teman semua, pulanglah. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah malam hari ini. Dan penyertaannya, pengorbanannya di atas kayu salib Tuhan akan menyertai kita, memberikan kita kuasa mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dan siap menjemput kita.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan Amin. kepada Pak Hen. Amin, amin, amin. Terima kasih buat semua teman-teman yang melayani hari ini. Saya percaya kita semua diberkati, ya. Kita diteguhkan kembali. Terima kasih buat Bu Yeni, buat Bu Pesta dengan kesaksiannya, Bu Amu juga dan Pak Joni, sahabat setianya Bu Amu yang selalu mendampingi di samping. Ya, saya percaya ada keteguhan juga terus di sana. Pak Slamet juga yang telah memimpin doa dan seluruh kru sepakat doa. Sahabat-sahabat, teman-teman semua, ya saya percaya bahwa pertemuan ini meskipun kita lakukan lewat Zoom, tapi inilah kekuatan kita, ya. Kita bisa melihat bagaimana teman-teman kita, teman-teman yang sehari-hari ada bersama-sama kita dan bahkan mungkin jauh daripada kita karena kita ada dalam keluarga besar BCA yang dimanapun kita berada, ya, ada yang di Medan, dimanapun, di Padang, di mana-mana, tapi justru di Sepakat Doa Zoom inilah 2 minggu sekali kita bisa ketemu, kita bisa meneguhkan, kita bisa melihat bagaimana ternyata teman-teman kita ini teguh sekali dalam iman dan ini menjadi peneguhan kita untuk terus berjalan, untuk terus teguh, finishing well, teman-teman, ya. Berjalan terus sampai akhir seperti Paulus katakan, kita akan terus menyelesaikan pertandingan iman kita sampai akhir. Saya bersyukur, ya, kita semua teguh bersama-sama di sini. Nah, sore hari ini tidak ada pengumuman, tapi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali join, bolehkah kasih emoticon supaya kita bisa menyambut teman-teman semua, ya. Dan nanti mungkin kita juga punya grup sepakat doa, teman-teman, ada WAG sepakat doa, nanti teman-teman juga bisa join di sana sehingga banyak berita-berita yang bisa kita atau bukan berita, informasi-informasi atau termasuk juga sharing-sharing yang meneguhkan kita. Ya, ini ada Ibu Damaris tadi, ya. Ibu Damaris dari BCA mana, Bu? Atau dari perusahaan anak atau dari mana? Boleh sedikit sampaikan? Selamat malam. Malam. Iya, saya dari BCA Petarani Makassar. Waduh, dari Makassar Saya baru rupanya, ya. bergabung hari ini. Terima kasih. Terima kasih, selamat bergabung Bu Damaris. Kita senang. Saya juga secara pribadi senang melihat keteguhan teman-teman semua, ya, untuk mengambil peran juga. Dan buat teman-teman semua yang ingin mengambil peran, silakan hubungi kita, Kru Sepakat Doa. Ada saya, ada Bu Tika, ada Pak Budi, ya, ada Pak Dani, ya, kita coba sebar supaya kita bisa bergerak bersama. Terima kasih teman-teman semuanya. Tidak ada pengumuman yang khusus. Kita akan ketemu lagi 2 minggu dari sekarang. Ya, teman-teman, saya percaya apapun yang kita kerjakan, sebagaimana tadi Bu Amui katakan, hari-hari ke depan kita adalah hari-hari di mana kita menyatakan kasih menjadi terang buat bangsa-bangsa. Amin. Ya, mari kita masuk ke sesi berikutnya, kita sesi foto bersama. Ya, Pak Budi. Silakan, Pak Budi, ya. Ya Pak, oke, Boleh. dibuka. Tolong nyalakan videonya, ya, kameranya on cam. Nah, kasih smile yang terbaik, ya. Kalau ada pasangan yang di sebelah, ajak pasangannya. Boleh. Oke, siap. Silakan Budi. Ya, Hitungannya. Pak, ini ada 2 slide. Slide pertama Ya. terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. Oke. Sekarang slide kedua. Tetap buka kamera dan smile. Oke. Ya, sudah Pak. Yes, terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati kita semua dan terima terus kasih karunia Tuhan.